Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ridha Rahman di PKB Mina Utama. Kita akan mulai kembali di mata pelajaran ekonomi. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang memahami ekonomi. Tujuan yang diharapkan adalah pertama, adik-adik teman-teman harus bisa mendeskripsikan motif, prinsip, dan hukum ekonomi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendeskripsikan kebutuhan dan menentukan apa yang menjadi prioritas kebutuhannya dengan mempertimbangkan peluang dan kelangkaannya. Yang ketiga, mendeskripsikan masalah ekonomi klasik berdasarkan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, mendistribusikan masalah ekonomi klasik berdasarkan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang terakhir, membandingkan sistem ekonomi dan sistem ekonomi syariah. Pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred Westoner dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi. Di sini, dari motif ekonomi individu antara lain ada motif memenuhi kebutuhan, motif mencari keluasan ekonomi, motif mencari penghargaan, dan motif sosial. Pengelompokan ilmu ekonomi kembali terjadi pada tahun 1930-an. Ya, di sini para ahli membaginya menjadi 2, yaitu yang termasuk ekonomi mikro dan ada termasuk ekonomi makro. Di sini, kalau ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang dijualbelikan. Kalau ekonomi makro di sini adalah membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan ekonomi yang berhubungan dan serta dampaknya. Oke, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada berbagai masalah. Hal ini dimungkinkan karena jumlah dan macam kebutuhan manusia tidak terbatas, semakin banyak. Maka, masalah ekonomi klasik muncul masalah-masalah seperti masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Semua bagian masalah tersebut pasti ada plus minusnya. Maka kita harus mempelajari terus-terusan tentang masalah ekonomi, yaitu di dalam masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita pelajari bab ini. Semangat dan selalu berjuang untuk kesuksesan kita bersama.